hampir 15 meter. Bebannya merata. Ada yang mati. Ini sudah termasuk berat dari baloknya sendiri. 45 pound per kaki. Sedangkan lift load-nya 400 bukan 45. 45 panjangnya. £400 per kaki dan beban hidupnya 1000 pound atau 1 kip ya per kaki. Periksa apakah profil W14x90 memenuhi dengan F-yield 50 ya. Ini pakai A992. Memenuhi syarat ya. Kalau di contoh ini ya dua-duanya lah, syarat LRFD maupun ASD gitu. Kekangan lateral hanya ada di tumpuan, jadi LB-nya 45. Jadi arah lateral hanya ditahan di kedua ujung itu ya. Nah, yang pertama yang harus kita lihat adalah memastikan apakah penampangnya kompak atau tidak, karena topiknya kita juga sekarang sedang local buckling. Tapi kita lihat di steel manual saja untuk W1490. Siap dulu. Steel construction manual. Jadi ini kebetulan sudah terbuka. Saya sudah buka tabelnya dari tadi untuk ngecek F tadi. 14x90. Nah, ini 14x90 ada catatan kaki F-nya di atas ini, Anda lihat. Artinya ini tidak kompak nih ya. Jadi kita harus periksa apakah dia non kompak atau slender. Nah, memeriksanya dari faktor B/2TF yang ada di halaman berikutnya ya. Kita pindah ke halaman berikutnya untuk yang 90 yang ini. BF/2TF-nya yang 10,2 dan H/TW-nya yang 25,9. Saya catat dulu. BF/2TF-nya angkanya 10,2 dan H/TW-nya ini untuk web 25,9. Ini harus dibandingkan dengan nilai-nilai yang ada di ISC itu ya. Mestinya kemarin sudah ditunjukkan, kalau belum ya kita lihat aja sekarang. Itu adanya di ISC ya, saya share screen yang lain kalau begitu. Oh, ini di tempat yang sama ISC-nya. Ada di sebelah, ada di tabel B kalau tidak salah saya. 4 ya. Nah, ini. Untuk unstiffen element ini harusnya kemarin sudah membahas unstiffen ya, yang terbuka ini ya. Jadi flange maksudnya nih. Batasnya ini compression salah. Harusnya ceknya yang lentur ya. Ini compression nanti baru minggu depan. Ini kan compression. Nah, ini yang subject to flexure ya. Unstiffen element B/T itu batasnya ada 2, ada lambda P dan lambda R. Satunya 0,38, satunya 1. Saya harus catat dulu. Untuk flange-nya lambda P-nya 0,38 akar E per F yield. Lambda R-nya 1 ya. 1,0 akar E per F yield. Web semua yang di tabel harusnya sih kompak, tapi kita lihat aja web itu adanya di bagian yang stiffen ya. Karena kedua ujungnya tersambung.
Jadi lihatnya harus di halaman yang berikutnya. H per TW ini pembandingnya angka depannya 3,76 dan 570. Untuk yang ini lambda P-nya 3,76 akar E per F yield. Dan lambda R-nya 5,70. E per F yield. Gitu ya. Oke, saya stop share dulu. Jadi ini tadi nilainya segini. Kita harus bandingkan terhadap dua nilai lambda P dan lambda R untuk flange. Dan untuk webnya 25,9 harus bandingkan dengan ini dan itu. Ya. Jadi karena E-nya 29.000, akar dari 29.000 dibagi F yield-nya 50 tadi ya. Begitu. Yang ini kali 0,38, kita hitung aja semua batasnya dulu. Ups, 38. Yang ini 9,16. Di mana nulisnya di atas saja. Yang ini 9,16. 15. Yang ini nilainya akar 29.000 bagi 50 aja. Ini 24,1. Yang bawah ini 90,6. Dan yang kanan sana lambda R 137,3. Perlu diperhatikan ini semua hanya fungsi dari F yield dan modulus elastisitas ya. Modulus elastisitas sudah pasti 29.000, F yield tergantung materialnya. Ini pakai F yield yang 50. Tidak tergantung dari penampangnya. Nah, ini BF per 2TF-nya 10,2 lebih dari yang ini ya. Jadi di tengah-tengah, jadinya ini non compact ya. Dari sini 10,2 lebih dari 9,15, tapi kurang dari 24,1. Itu artinya flange-nya non kompak ya. Nggak kompak. Artinya ada kemungkinan lokal buckling di flange ya. Sedangkan webnya 25,9 dari 90 sama apalagi dari sini sudah lebih kecil. Jadi webnya kompak ya. Artinya web lokal buckling tidak perlu diperiksa. Ya. Kalau ini masuk non kompak juga atau slender, artinya ada MN yang diperiksa terkait dengan ini. Perlu juga cari MN yang terkait dengan ini. Nanti yang menentukan adalah MN yang terkecil di antara semua ya. Lateral torsional buckling, yield, ini tambah ini misalnya. Kalau sekarang karena yang non kompak itu hanya flange, jadi kita perlu periksa yield satu plastisnya, kemudian lateral torsional buckling karena tekangannya cuma di ujung sini jadi panjang 45, kemungkinan LTB juga. Dan karena ini non compact tambah satu lagi ini. Ada 3 MN yang harus kita cek. Lalu nanti tinggal diambil yang terkecil di antara semua ya. Oke, satu-satu MP-nya. MP itu sama dengan ini kalau plastis ya. Kegagalan yield, ditulis sajalah kegagalannya. Yield ya. Yield atau plastis. MN-nya sama dengan MP dan nilainya adalah F yield dikalikan Z ya. ZX gitu ya. F yield-nya 50. ZX-nya bisa dilihat di tabel yang tadi, tapi karena ini ada di buku saya ambil aja langsung 157 kata buku. 157 sehingga angkanya jadi berapa itu? 7850. Keep inch ya. Kemudian kita ikuti urutan ini aja, lateral torsional buckling. Lateral torsional buckling LB-nya 45 kaki.
LP-nya ada formula yang harus diikuti. LP-nya kalau di buku dihitungnya 15,1 ya. Kaki. Ini kalau tidak Anda hitung dengan formula yang diberikan di minggu lalu, ada di tabel 3 kalau tidak salah. Ini mungkin kita perlu lihat steel manualnya. Saya share lagi steel construction manual. Tabel 3. Jauh di bawah sana, sebentar. By ZX ini, 32. Ya. Nah, di sini sama seperti yang di atas, LP-nya, kok LP? Penampangnya disusun dari penampang yang terbesar sampai yang terkecil ke bawah sana. Nah, di kolom ini ada LP dan LR. Ya. Nah, tapi yang perlu diingat adalah LP dan LR ini fungsi dari mutu juga ya. Jadi yang tersedia ini hanya untuk F-yield yang 50 KSI. Kalau enggak, Anda harus hitung. Sesuai dengan formula yang diberikan di minggu lalu. Jadi tadi W1490 ya. W14 kali 90. 14 kali 90. Nah ini. Saya ke ataskan dikit. Ini LP-nya 15,1 dan LR-nya 42,5 ya. Kaki ya. Satunya kaki ya, hati-hati. 15,1 dan 42,5. Jadi kalau ini 45 masuknya elastik ya. LP-nya lebih besar daripada LR. Oke, saya stop dulu share-nya. 15, berapa tadi? Mana dia? Ini yang bawah ini. 15,1 dan 42,5 ya. 15,1 kaki dan LR-nya 42,5 kaki juga. Jadi ini LB lebih besar daripada LR. Artinya lateral torsional buckling elastis malah ya, bagian yang parabola yang di bawah gitu ya. Parabola atau hiperbola. Ya. Oke, kalau begitu kapasitas nominalnya MN-nya ikut formula yang inelastis ya. Ini sudah bisa dihapus. Di sana bilangnya MN itu adalah FCR kali SX. FCR-nya ada formula lagi ya. FCR-nya mana ini? Oh ini formulanya ini. Ini mestinya sudah kemarin faktornya, tapi karena harus dihitung. Kalau ini nggak ada di tabel, memang harus dihitung ya. CB P kuadrat E dibagi dengan LB dibagi RTS akar 1 tambah 0,078. Ini segala macam parameter ada di sini. Ada J, ada C kecil, SX, modulus penampang elastis, H0, kemudian LB lagi dibagi dengan RTS lagi, kuadrat di sini. Tutup kurung begini. Ya ini mau nggak mau kalau memang jatuhnya di rejim ini Anda harus hitung. Oh CB-nya juga harus dihitung. Nah CB kalau untuk penampang yang beban yang standar begini di steel manual juga ada ya. Jadi ini saya kembali lagi ke steel manual ini. Di 31 itu ada nilai CB untuk yang ini belum saya share ya, sebentar. Share. Jadi ini tadi kita di 32 yang ini. Di tabel 31-nya ada nilai CB untuk balok di atas 2 tumpuan sederhana ya, sesuai dengan problem kita. Jadi kalau
Kalau ada di tengah saja bebannya, lalu tegangan lateralnya tanda X ini. Yang kiri dan kanan saja CB-nya 1,32. Kalau ada kekangan 3 di tengah, masing-masing 1,67 CB-nya. Nah, untuk yang merata yang ini, kalau tidak ada kekangan di tengah, hanya di kedua ujung, CB-nya 1,14. Ya. Untuk seperti soal kita ini 1,14. Kalau ada kekangan di tengah, jadi 1,3 masing-masing. Nah, ini tadi yang ilustrasi di depan saya berikan. Kalau ada kekangannya di sepertiga panjang, yang kiri 1,45, yang tengah itu 1,01, hampir 1 ya, karena udah puncak parabolanya ya, hampir sama begitu. Jadi nggak terlalu banyak tambahannya. Oke ya, jadi CB-nya untuk keperluan kita 1,14 di sini. Lalu kita kembali ke tabel strukturnya, tabel penampangnya, tabel 1. Tabel 1. Yang ini untuk 1490. 14 kali 90. Ini 14, 90-nya ada di sini. 14 kali 90. Parameter-parameter untuk menghitung FCR ini tadi ada di halaman berikutnya. Ini karena yang di depan baru luas web dan flange-nya dulu. Halaman berikutnya 90. Nah, ini ada RTS-nya 4,1, ada H0-nya 13,3, ada J 4,06 yang akan kepakai begitu ya di sini semua. C kecil ini nanti ada formulanya lagi di bawah. Rasanya bisa diambil 1 ya. Boleh diambil 1. Jadi angka-angka itu harus kita gunakan untuk menghitung. Ini saya stop share. Masukkan semua nilai-nilai tadi, termasuk CB-nya, lalu kita dapatkan satu nilai. Ini karena sudah dihitungkan di buku, saya keluarkan hasilnya aja ya. Ini ketemunya 37,20 KSI. Nggak terlalu jauh, lumayan lah ya. Dari yield-nya yang 50, ternyata tegangannya terpakainya cuma 50 dan elastik lagi. Modulus penampangnya elastik. SX bukan plastis, jadi lebih kecil nanti. Nah, dari situ kita dapatkan MN-nya. MN-nya di sini aja saya hitung. Ini kan sudah tadi ya, memeriksa kompak atau tidak. MN-nya jadinya FCR kali SX. F kritisnya sudah dihitung 37,2. SX-nya ada di tabel tadi. Ya, kalau mau lihat lagi boleh aja. Saya share lagi. Ini aksis X, ada S di sini, ini SX ya. 90 itu angkanya 143 ya. Jadi ini kali 143. Angkanya hasilnya ikut aja yang di buku 5320. Inch gitu ya. Dan ya, ada yang mau bertanya atau cuma suara lewat? Oke, dan ini ketentuannya lebih kecil atau sama dengan MP ya. Tapi ini sudah lebih kecil karena MP-nya itu tadi 7850 ya. Jadi ini lebih menentukan. Jadi dari yield dan lateral torsional buckling yang ini lebih menentukan. Nah, tapi perlu satu lagi yang kita periksa yaitu local buckling dari flange-nya ya. Di sini aja lah ya. Kita sudah ingat tuh ini ya, 5320 sekarang ya. 7850-nya udah kalah. Yang ketiga itu adalah FLB. Kegagalannya atau flange
Lokal buckling. Ya, ini tinggal dicari saja di ISC tadi. Kita lihat lagi aja di buku teks sebenarnya ada, tapi biar Anda mencoba melihatnya sendiri. Ambil yang ISC, yang ini bab F2. Ya. Ini yield, ini lateral torsional buckling masih sama. Oh, bukan F2, F3 sih. Sorry, nah ini F3. Lateral torsional bucklingnya sama, harus dihitung. Nah ini compression flange local buckling, FLB. Kalau non compact masuknya ini. Tapi ini tadi non compact atau slender ya? Non compact ya, rasanya 10 tadi ya, masuknya non compact. Jadi formulanya yang ini ya. Kalau flange-nya slender, formulanya yang bawah ya. Yang F32. Sekarang untuk soal ini F31. Jadi MN-nya saya salin dulu. MP. Oh, dikurangi. Dalam kurung MP lagi. Terus dikurangi lagi 0,7 FYX. F yield dikalikan dengan modulus penampang elastis. Kalikan lambda kurang lambda PF. Oh, lambda PF-nya harus dicatat dulu tadi ya. Lambda PF dibagi dengan lambda RF kurangi lambda PF. Ya, formulanya sudah saya salin. Jadi ada seperti ini. Nah, ini nih parameter dari ketidakkompakan dari flange-nya. Lambda P dan lambda R dari F. Jadi ini lambda PF dan lambda LR yang tadi saya hitung di sini. 10, berapa tadi ya? 0, oh di buku ini ada tadi ya. Yang satunya 9,15 kalau tidak salah. Lambda P untuk flange-nya itu 9,15. Lambda R-nya tadi seingat saya berapa? 24 ya. Di sini ada enggak? Di sini, oh ada 24,1 ya. 24,1. Masuk ke sini, SX-nya tadi sudah dihitung di sini. Dilihat di tabel 143. Ini 143, ini 50. Lambdanya sendiri ini karena flange ini B per TW-nya ya, yang 10, berapa tadi? Tadi yang sudah dihitung. Saya di sini aja. 10,2 kalau di buku tadi nyatetnya. Jadi dia lebih daripada lambda P tapi tidak sampai lambda R. Ini RF. RF. Jadi masuk ke sini lambdanya 10,2, 9,15 di sini, 24,1, 9,15. Ini 143 dari tabel. FY-nya 50. Momen plastisnya yang tadi di sini. Yang berapa? 7850 kalau tidak salah ya tadi ya. Begitu. Nah, kalau itu dihitung dari buku ketemunya angkanya 7650. Inch. Ini tidak sebesar momen plastis, tapi lebih besar daripada momen kapasitas dari lateral torsional buckling. Jadi yang menentukan yang ini ya. Meskipun ada kemungkinan local buckling, tapi karena ini panjang ya, baloknya panjang dan tidak ada tahanan lateralnya, ternyata lateral torsional buckling lebih menentukan. Artinya ini akan terjadi duluan kalau bebannya terlalu besar daripada local buckling. Jadi ini ya. Nah, kita diminta mengecek apakah memenuhi syarat atau tidak. Artinya MN ini harus kita bandingkan dengan momen yang bekerja. Ini belum kita hitung ya. Kita hitung dulu MU-nya. MU itu diperoleh dari berapa momen maksimum untuk bentang begini? Ini masih ada nggak ya? Tadi saya tanyain belum ada satupun yang bersuara. Momen maksimum untuk yang parabola tadi ya. Diagram momennya parabola akibat beban merata itu besarnya 1/8 dari WU kalikan L kuadrat ya. Begitu. W-nya tapi ultimate ya. Nah,
Karena WD-nya 400, WL-nya 1000, ini pasti yang kombinasi 1,2 dan 1,6 yang paling menentukan. L begini. Kita jadikan keep saja ya. Jadi ini 1,2 kali 0,4 tambah 1,6 kali 1. Angkanya MU-nya mana? (2,08). Ini sekarang kips per kaki ya. Jadi MU-nya tinggal dimasukkan angka itu. Ini tadi 53-nya, wah masih ingat dia. Di sini ada enggak 53 lateral torsional buckling. 5320 ya. Di atas saja saya tuliskan biar nggak lupa. MN-nya yang menentukan 5320 kip inch ya, yang terhapus di sini. Jadi MU-nya kita masukkan itu 8 kalikan 2,08, panjangnya 45 kaki. Ini masih per kaki, jadi panjangnya juga kaki. Kuadrat ya. Dapatnya 527 keep feet. Sementara pembandingnya mau keep inch, ya ini kita kalikan 12 saja biar jadi keep inch. Angkanya, kalau di buku itu yang dijadikan keep feet ya adalah, saya terlanjur membuat ini jadi keep inch. Saya kali 12, 6324 ya. Keep inch. Begitu. Oke, jadi ketentuannya MU harus lebih kecil atau sama dengan VMN. 6324 harus lebih kecil atau sama dengan 0,9 kali 5320. Ini mah nggak usah dikali 0,9 juga sudah tidak memenuhi ya. Jadi nggak bisa. Ya, disinilah syaratnya. Tidak memenuhi syarat. Baik LRFD maupun ASD ya. Kenapa tidak memenuhi? Ya ini 6324 dengan 5320-nya saja sudah tidak cocok ya. Dikalikan 0,9 apalagi atau dibagi 1,67 juga tetap tidak. Kalau dibagi 1,67 MU-nya jangan ini ya. Ya kalau begitu ini LRFD lah dulu ya. Untuk ASD harus dicek lagi. Sebelah sana ASD-nya. Untuk ASD, MA harus lebih kecil atau sama dengan MN dibagi omega. MA-nya belum dihitung. Kalau MA itu diambilnya dari WA, beban merata dengan kombinasi ASD, tinggal dijumlahkan. 0,4 ditambah dengan 1 jadi 1,4. MA-nya 1/8 1,4 kalikan 45 kuadrat. Angkanya harusnya ada di sini. 354,4. Keep fit. Supaya jadi inch, saya kalikan 12. Ya. Jadi 4252,8 harus lebih kecil atau sama dengan 5320 ini mungkin jadi ya. Dibagi 1,67. Atau saya apakah bisa masuk ke sini atau enggak. 5320 dibagi 1,67. Oh, tidak juga ya. Ini 3185 ya. Ya. Jadi ini tidak memenuhi juga ya. Karena ininya tidak terpenuhi, kecil samanya.